Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Namanya Rani. Lengkapnya, Rani Ayuning Tias, seorang perempuan muda berusia 26 tahun yang baru saja menyelesaikan pendidikan di sekolah polisi wanita dan resmi bergabung dalam kesatuan sebagai seorang polwan. Sejak awal penugasannya, ia langsung menjadi perhatian banyak orang, baik karena kecerdasannya, ketegasannya, maupun pembawaannya yang tenang namun karismatik. Berbeda dengan anggapan umum tentang aparat penegak hukum yang kaku dan galak, Rani justru dikenal ramah, sopan, dan sangat peduli terhadap masyarakat sekitar. Banyak warga yang merasa nyaman saat berurusan dengannya. Ia tidak pernah merendahkan, tidak pernah membentak, dan selalu berusaha membantu semampunya, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Penempatannya sebagai polwan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah justru membuatnya merasa lebih dekat dengan akar kehidupan masyarakat. Ia menyukai ketenangan daerah ini. Tidak seperti kota besar yang sibuk dan penuh tekanan. Kota kecil ini memberikan ruang bagi Rani untuk benar-benar mengenal dan menyatu dengan lingkungan. Setiap pagi, ia rutin datang ke kantor menggunakan motor dinasnya. Tapi tak jarang pula, di sela tugasnya, ia memilih berjalan kaki menyusuri pasar atau kampung untuk sekadar menyapa warga atau memastikan keamanan tetap terjaga. Ia tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, tapi juga sebagai sahabat bagi masyarakat. Suatu pagi, Rani mampir ke pasar tradisional yang letaknya tidak jauh dari kantor polsek tempatnya bertugas. Ia gemar membeli sayuran segar langsung dari petani atau pedagang kecil. Baginya, itu bukan hanya soal belanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga bentuk dukungan nyata terhadap roda ekonomi rakyat kecil. Di tengah keramaian pasar, ia melihat seorang pria tua yang kesulitan membawa karung berisi sayuran. Rani pun spontan menghampiri dan membantunya. Tanpa ragu, ia mengangkat sebagian beban pria itu dan mengantarkannya hingga ke becak yang sudah menunggu di pinggir jalan. Pria yang mengemudikan becak itulah Joko. Rani memperhatikan sosoknya. Kulitnya legam terbakar matahari, tubuhnya kurus tapi tampak kuat. Bajunya lusuh, namun bersih. Di wajahnya terpampang senyum tulus yang tak dibuat-buat. Senyum orang yang sudah lama bersahabat dengan susah payah, tapi tetap mampu bersyukur atas hidup yang dijalani. Joko menunduk sopan saat Rani menghampiri, lalu membenarkan posisi penumpang dan perlahan mengayuh becaknya, menyusuri jalan pasar yang sempit dan ramai. Dari keyohan, Rani memandangi punggung pria itu. Ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sesuatu yang membuat hatinya terasa tenang. Hari itu, tak ada hal istimewa. Namun sejak pertemuan itulah, nama Joko perlahan menempel di benaknya. Bukan karena romantisme yang menggelora, bukan pula karena pandangan pertama yang menggoda, tapi karena kesederhanaan yang tulus, yang jarang ia temukan dalam keseharian. Apalagi di lingkungan kerjanya yang penuh gengsi dan persaingan jabatan. Rani mulai memperhatikan Joko. Setiap kali ia ke pasar, matanya akan mencari sosok tukang beca itu. Kadang ia hanya melihat dari jauh, kadang pula ia menyapa langsung. Joko pun selalu membalas dengan sopan. Ia tak pernah tahu siapa sebenarnya Rani. Selain hanya menyangka ia petugas kepolisian biasa, yang ramah dan tidak sombong, hari-hari terus berlalu. Hubungan mereka yang awalnya hanya sapaan singkat, berubah menjadi obrolan ringan. Dari sekadar menanyakan kabar, hingga berbincang soal keluarga dan kehidupan. Rani mulai tahu bahwa Joko adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Tinggal sendiri setelah ibunya meninggal, ia tidak tamat SMA karena harus membantu keluarga dan memilih menjadi tukang becak demi bertahan hidup. Meski hidup dalam keterbatasan, Joko tak pernah mengeluh. Ia selalu tersenyum. Ia bekerja keras, mengayuh becak dari pagi hingga petang, demi sekadar bisa makan 3 kali sehari dan menabung sedikit demi sedikit. Bahkan, ia masih sempat menyisihkan uangnya untuk membantu biaya sekolah keponakannya di kampung. Rani seringkali merenung sepulang berbincang dengan Joko. Ia membandingkan pria sederhana itu dengan banyak pria di sekelilingnya pejabat, aparat,
Bahkan pengusaha yang sering ia jumpai saat bertugas. Banyak dari mereka punya jabatan, kekayaan, dan penampilan menarik, tapi tak banyak yang punya ketulusan dan hati yang sederhana seperti Joko. Sementara itu, di lingkungan kantor, rekan-rekan Rani mulai curiga. Mereka mulai melihat perubahan dalam diri Rani. Ia tampak lebih sering tersenyum, lebih ceria dari biasanya. Dan ketika mereka tahu bahwa Rani sering ke pasar hanya untuk berbicara dengan tukang becak, bisik-bisik pun mulai terdengar. Masa sih Rani deket sama tukang becak? Enggak, mungkinlah. Dia polwan, masa milih orang kayak gitu? Ya kali, Rani kan bisa dapet yang lebih tinggi, lebih pantas. Komentar-komentar seperti itu mulai muncul di ruang ganti, di ruang makan, bahkan kadang secara turang-turangan dilontarkan di depannya. Tapi Rani hanya diam. Ia tahu, mereka menilai hanya dari permukaan. Mereka belum benar-benar mengenal siapa Joko, dan Rani tak merasa perlu menjelaskan apapun. Baginya, cinta bukan tentang pangkat, gaji, atau kemewahan, tapi tentang kenyamanan dan ketulusan. Dan itulah yang ia rasakan setiap kali berbicara dengan Joko. Tak ada basa-basi, tak ada pencitraan. Hanya dua orang dari dunia yang berbeda, tapi bisa saling memahami tanpa perlu banyak kata. Hari-hari berlalu. Seiring waktu, pertemuan antara Rani dan Joko bukan lagi hal yang kebetulan. Meski berbeda dunia, yang satu berseragam kebanggaan institusi negara, dan yang satu hanya bermodal becak tua berkarat, keduanya mulai saling mengisi. Perbedaan itu justru menumbuhkan rasa ingin mengenal lebih dalam. Setiap pagi, selepas apel di kantor, Rani kadang menyempatkan diri untuk mampir ke pasar, sekadar membeli tahu, sayur, atau sekotak nasi pecel. Tapi sesungguhnya, ada yang lebih ia cari, senyuman ramah dari Joko, tukang becak yang tak pernah berubah sikap, selalu rendah hati dan sopan. Seolah tak tahu bahwa dirinya kini menjadi pusat perhatian seorang polwan. Di suatu sore yang tenang, hujan turun gerimis, jalanan lengang, angin berembus pelan. Rani yang baru pulang dari tugas lapangan merasa lelah. Ia tak langsung kembali ke kantor, melainkan duduk di sebuah warung kecil dekat taman kota. Saat sedang menikmati teh hangat, dari kejauhan, ia melihat Joko sedang memperbaiki rantai becaknya yang lepas. Tanpa pikir panjang, Rani menghampiri. "Pak Joko, kenapa? Becaknya rusak," tanya Rani sambil mengerutkan dahi. Joko tergigit, lalu tersenyum lebar. "Waduh, nggak apa-apa Mbak Rani, rantainya cuma loncat. Sudah biasa." Rani jongkok di sampingnya, ikut memerhatikan proses perbaikan itu. Tangannya kotor oleh oli, bajunya sedikit basah terkena gerimis, tapi ia tetap tersenyum. Di momen itulah, Rani menyadari, kebahagiaan tidak selalu datang dari tempat megah atau suasana mewah. Kadang, ia muncul dari hal-hal yang sederhana, seperti becak tua dan tangan penuh minyak. Setelah becak selesai diperbaiki, Joko menawarkan untuk mengantar Rani pulang. Meski sudah ada motor dinas, Rani menerimanya. "Sekali-sekali saya ingin duduk di becak, bukan di balik kemudi," ucap Rani. Joko tertawa kecil. "Ya sudah, kalau begitu, monggo." Perjalanan sore itu berbeda. Becak berjalan pelan, menyusuri jalanan kota yang sepi. Angin sejuk membawa aroma tanah basah. Dan di dalam hati Rani, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Nyaman, damai, tenang. Mereka berbincang sepanjang jalan tentang masa kecil, keluarga, dan kehidupan. Joko bercerita tentang ibunya yang sudah lama meninggal, tentang adiknya yang ia biayai sampai lulus SMK, dan tentang mimpinya yang sederhana, punya bengkel kecil agar tak harus mengayuh becak seumur hidup. Rani hanya mendengarkan, matanya berkokok-kokoka, bukan karena sedih, tapi karena kagum. Kagum pada seseorang yang hidup dalam keterbatasan, tapi masih memiliki cita-cita dan semangat hidup yang besar. Setelah itu, pertemuan mereka menjadi lebih intens. Kadang Rani menitipkan makan siang untuk Joko lewat pedagang warung. Kadang Joko membawakan pisang rebus atau singkong goreng yang ia masak sendiri di rumah. Keduanya tak pernah membicarakan cinta secara langsung, tapi perlakuan mereka satu sama lain sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa rasa itu sedang tumbuh, pelan tapi pasti. Namun, hubungan yang diam-diam itu perlahan mulai tercium oleh lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mulai bergunjing. "Mbak Rani itu loh, KOK Sireng, ngobrol sama Joko. Ya, tukang becak loh, cantik, muda, jadi pahlawan pula. Masa milihnya orang seperti itu?" Bisik-bisik itu tak hanya terdengar di kampung, tapi juga sampai ke telinga riken-riken Rani di kantor. Di ruang istirahat, beberapa polwan membahasnya.
dengan nada bercanda, tapi jelas menyindir. "Kamu tahu nggak, katanya si Rani deket sama tukang becak pasar." "Serius? Aku kira dia bakal jadian sama Bribtu Yoga tuh, yang ganteng itu." "Waduh, sayang banget sih, seragamnya keren, tapi pacarnya narik becak." Rani mendengar semua itu. Ia tahu mereka sedang membicarakannya, meskipun pura-pura tidak. Tapi ia tidak marah, ia tidak membalas. Ia hanya tersenyum, karena hatinya sudah mantap. Ia tahu betul siapa Joko. Ia tahu bagaimana susah, payahnya hidup Joko. Ia tahu ketulusan dan ketegaran yang ada di balik senyum pria itu. Dan yang paling penting, Rani tahu bahwa di dunia ini, tak semua yang berseragam adalah pelindung sejati. Tak semua yang bergaji tinggi mampu menghargai perempuan. Tapi Joko dengan seluruh kekurangannya telah menunjukkan cinta tanpa syarat. Cinta yang tidak dibuat-buat. Cinta yang tak bergantung pada status atau harta. Di malam-malam sepi, Rani sering termenung sendiri di kamarnya. Ia membayangkan masa depan, bukan sebagai istri pejabat atau orang kaya, tapi sebagai istri dari seorang tukang becak yang jujur dan setia. Ia tidak takut miskin, ia hanya takut hidup tanpa cinta dan ketulusan. Dan di dada Rani, cinta itu sudah punya nama, Yoko. Waktu berjalan tanpa terasa, hubungan Rani dan Joko kini tak lagi sekadar saling sapa atau tukar makanan ringan. Diam-diam, keduanya sudah saling menaruh hati lebih dalam, meski belum ada kata cinta yang terucap. Tapi perhatian mereka satu sama lain tak bisa lagi disembunyikan. Rani tahu bahwa rasa ini bukan main-main. Ia tidak sedang terlena sesaat. Ia benar-benar mencintai Joko. Tapi di balik ketulusan itu, Rani mulai menyadari bahwa ia tidak hidup di ruang kosong. Ia seorang polwan, bekerja di institusi yang menjunjung tinggi citra, disiplin dan reputasi, dan Joko, ia hanyalah seorang tukang becak yang tidak tamat sekolah, tak punya pekerjaan tetap, tak punya aset berharga. Bahkan sekadar becaknya pun milik bersama yang disewa harian. Di saat perasaan Rani semakin dalam, tekanan dari lingkungan justru semakin keras. Ibunya, yang tinggal di kota lain, mulai bertanya-tanya, mengapa Rani belum juga memperkenalkan siapa pun sebagai calon pasangan. Beberapa kerabat bahkan sempat menjodohkan Rani dengan pria-pria berpangkat, perwira muda, jaksa, bahkan seorang anggota dewan. Namun, Rani menolak halus semuanya. Ia tidak bisa membohongi hatinya. Suatu malam Rani memberanikan diri berbicara pada ibunya lewat panggilan video. "Bu, ada seseorang yang ingin Rani kenalkan," ucapnya lirih. Ibunya tersenyum, tampak antusias. "Alhamdulillah, siapa nak? Polisi juga?" Rani menggeleng pelan. "Bukan Bu, namanya Joko. Dia tukang becak di dekat pasar." Seko teka wajah. Ibunya berubah. Ekspresinya kaku. Ada jeda panjang sebelum akhirnya ia berkata, "Rani, kamu bercanda?" "Tidak Bu, Rani serius. Dia orang yang baik, jujur, tulus. Mungkin hidupnya sederhana, tapi hatinya mulia." Tapi ibunya tidak langsung menerima. Ia mencoba membujuk Rani untuk berpikir ulang, membahas tentang masa depan, tentang kenyamanan hidup, tentang bagaimana masyarakat akan memandang pernikahan mereka. Rani paham, ibunya bukan merendahkan Joko, tapi sebagai seorang ibu, ia hanya ingin anaknya hidup layak dan tidak menjadi bahan olok-olokan. Namun Rani sudah bulat. Ia meyakinkan ibunya bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari uang atau status. Ia hanya ingin hidup bersama orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan Joko adalah orang itu. Di sisi lain, Joko pun merasakan tekanan yang tidak kalah berat. Ia tahu betul siapa Rani. Ia sadar betapa besar jarak antara dirinya dan perempuan berseragam yang ia cintai itu. Ia bahkan sempat berniat menjauh, menghilang, karena tak ingin menjadi beban dalam hidup Rani. Suatu sore, saat Rani menghampirinya di tempat mangkal, Joko terlihat canggung. "Ada apa, Pak Joko? Kok kelihatan murung?" tanya Rani. Joko menunduk, lalu menjawab lirih. "Saya sudah pikir-pikir, Mbak. Mungkin saya harus berhenti ngobrol terlalu sering sama panjenengan. Saya ini siapa? Tukang becak, nggak punya apa-apa." Rani terdiam. Hatinya terasa sesak. "Pak Joko, jangan bicara seperti itu. Saya nggak pernah menilai dari apa yang Bapak punya. Saya peduli karena saya tahu siapa Bapak sebenarnya. Saya mencintai Bapak bukan karena pekerjaan Bapak, tapi karena hati Bapak." Yoko terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tak pernah seumur hidupnya ada perempuan,
apalagi seorang polwan, berbicara seperti itu padanya. Hari itu, Rani menggenggam tangan Joko untuk pertama kalinya. Bukan karena keberanian, tapi karena cinta yang sudah terlalu lama dipendam. Don Yoko pun akhirnya berkata, dengan suara bergetar, "Kalau panjenengan memang yakin, saya siap menikahi panjenengan. Meski saya ini hanya orang kecil, tapi saya janji, saya akan menjaga panjenengan seumur hidup saya." Dari sanalah segalanya berubah. Rani mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi reaksi dari rekan-rekannya di kantor. Ia tahu, keputusan ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Ia sadar, bukan hanya keluarganya, tapi lingkungan kerjanya pun akan ikut menilai. Dan benar saja, ketika kabar pertunangannya dengan tukang becak mulai terdengar, reaksi yang muncul tidaklah menyenangkan. Di ruang kantor, tawa sinis mulai terdengar. Dengar-dengar si Rani dilamar tukang becak pasar ya? Pangkat polwan? Masa jodohnya narik becak? Nggak nyambung banget. Aku kira dia bakal jadian sama yang selevel. Ternyata Rani hanya tersenyum. Ia tidak membalas. Ia tidak membela diri. Karena ia tahu, hanya waktu dan perbuatan yang bisa menjawab semua cibiran itu. Beberapa sahabat dekat mencoba memahami, tapi banyak pula yang mengejek terang-terangan. Bahkan ada yang datang ke rumah Rani, pura-pura memberi selamat, padahal tujuannya hanya untuk melihat seperti apa wajah calon suaminya yang disebut-sebut tukang becak itu. Namun Rani tak gentar. Ia berdiri tegak dalam keputusannya. Joko bukan untuk menyenangkan orang lain. Ia menikah bukan untuk dipuji-puji oleh rekan sejawat. Ia hanya ingin hidup dengan orang yang bisa membuatnya merasa utuh, meskipun dunia menganggap pilihan itu salah. Dan Joko, di tengah segala tekanan, cedak koya, ia mungkin tidak bisa membeli cincin emas mahal, tapi ia membuat sendiri cincin dari perak sederhana. Ia ukir nama Rani di dalamnya. Ia belajar dari temannya yang tukang patri di pasar. Butuh waktu seminggu, tapi ia berhasil. Cincin itulah yang akan ia gunakan di hari lamaran nanti. Waktu tak bisa dihentikan. Hari demi hari terus berjalan, hingga tibalah hari yang dinantikan, hari lamaran. Bukan hanya bagi Rani dan Joko, tapi juga bagi mereka yang sejak awal meragukan, bahkan menertawakan pilihan cinta keduanya. Lamaran itu diadakan sederhana, di rumah Rani yang berada di perumahan dinas milik kepolisian. Meski kecil, rumah itu tertata rapi. Tidak banyak perabot mewah, namun setiap sudutnya mencerminkan karakter Rani. Sederhana, hangat, dan penuh ketulusan. Sejak pagi, Rani sibuk bersama ibunya dan beberapa tetangga yang datang membantu. Meski sempat menolak keras hubungan Rani dengan Joko, akhirnya sang ibu luluh juga. Ia melihat sendiri bagaimana anak perempuannya begitu bahagia. Baginya, tak ada lagi yang lebih penting selain melihat senyum anaknya yang tulus. Bukan sekadar senyum formal di balik seragam. Namun tetap saja, kegelisahan sang ibu belum sepenuhnya sirna. Di ruang tamu, ia duduk sambil memperhatikan jam dinding. Waktu semakin siang, para tamu mulai berdatangan. Beberapa kerabat, sahabat Rani, dan yang paling menarik perhatian beberapa rekan sesama polwan dan polisi juga datang. Sikap mereka bukan datang karena ingin memberikan doa, tapi karena rasa penasaran. Mereka ingin melihat sendiri seperti apa wujud dari calon suami polwan yang selama ini jadi bahan perbincangan. Seorang tukang becak, Rani tahu betul arah kedatangan mereka. Ia tahu, bukan empati yang mereka bawa, tapi rasa ingin tahu yang bercampur rasa sombong dan cemoohan tersembunyi. Mana calon suaminya? Katanya bawa becak, bisik salah satu polwan kepada temannya sambil tertawa kecil. Jangan-jangan parkir becaknya di samping rumah. Serius nih, pengen lihat. Rani mendengarnya, ia hanya tersenyum. Di hatinya, ia sudah siap. Hari ini bukan tentang membungkam semua omongan. Hari ini tentang menunjukkan keberanian untuk memilih cinta sejati, meskipun dunia memandang sebelah mata. Dan akhirnya, rombongan Joko datang. Tak seperti lamaran pada umumnya, yang membawa mobil mewah dan hantaran dalam kotak-kotak besar. Joko datang dengan rombongan becak. Ya, ia datang bersama dua orang temannya sama Soma. Tukang becak membawa tumpeng, buah, dan beberapa hantaran sederhana dalam keranjang rotan. Warga sekitar yang menyaksikan pun tersenyum. Ada yang tersentuh, tapi tak sedikit pula yang hanya menggelengkan kepala. Joko melangkah pelan menuju rumah Rani, mengenakan batik rapi yang disetrika sendiri malam sebelumnya. Rambutnya disisir klimis. Wajahnya gugup, tapi matanya mantap. Dia
Tangannya tergenggam kotak kecil, berisi cincin perak buatan sendiri cincin yang ia ukir dengan penuh perjuangan. Setibanya di rumah, suasana mendadak sunyi. Tamu-tamu yang semula bercanda, mendadak diam. Beberapa dari mereka menatap tak percaya. Ada juga yang saling mencolek sambil menahan tawa. "Ya ampun, seriusan? Itu calon suaminya?" bisik salah satu sahabat Rani dengan mulut setengah terbuka. Namun semua rasa itu seakan tertelan ketika Joko duduk di tengah ruangan dan mulai menyampaikan niatnya. Suara Joko tenang, meski ada sedikit getaran. "Bismillah, saya datang ke sini bukan dengan kemewahan, tapi dengan niat yang paling tulus. Saya ingin melamar Mbak Rani, perempuan yang telah membuat saya merasa berharga sebagai manusia. Saya memang tukang becak, tidak punya rumah besar, tidak punya mobil, tidak punya gelar, tapi saya punya hati yang ingin menjaga, mencintai, dan menghormati dia seumur hidup saya." Ucapan itu disampaikan tanpa naskah, tanpa latihan, tapi justru karena itulah kata-katanya menembus dinding hati. Di sudut ruangan, Roni menandok, matanya basah, ayai titik melu. Di hadapan banyak orang yang meragukan, Joko berdiri seperti seorang pria sejati mungkin, bukan di mata semua orang, tapi sangat jelas di mata perempuan yang mencintainya. Lamaran itu diterima. Prosesnya berjalan lancar, namun cibiran tidak langsung berhenti. Beberapa tamu perempuan pulang dengan wajah menahan tawa. Beberapa bahkan menyindir dengan bahasa halus. Seperti, "Ya semoga Rani kuat ya. Soalnya hidup itu berat." Atau mungkin nanti Joko bisa narik becak di depan kantor polisi. Biar gampang kalau jemput. Kalimat-kalimat seperti itu menyakitkan, namun tidak mengusik keteguhan hati Rani. Ia bahkan mengantar tamu-tamu Nia dengan sopan, tersenyum seperti tak pernah mendengar apapun. Baginya, hari itu bukan tentang pujian, bukan tentang membuat semua orang paham, tapi tentang membuktikan bahwa cinta sejati tak selalu diterima dengan tepuk tangan kadang, justru dengan tawa sinis. Namun Rani tidak takut. Ia tidak menikah untuk dipuji. Ia memilih untuk hidup bersama orang yang mencintainya dengan jujur, bukan dengan janji-janji palsu. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang sudah dinanti dengan penuh harap, sekaligus dikhawatirkan dengan berbagai keraguan. Hari di mana Rani, seorang polwan muda, akan resmi menikah dengan Joko, seorang tukang becak yang telah merebut hatinya dengan ketulusan yang tak tergantikan. Pagi itu, langit cerah, udara terasa lebih segar dari biasanya. Di halaman balai warga yang sederhana, para tetangga dan kerabat sibuk mempersiapkan acara resepsi pernikahan. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada lampu gemerlap, atau hiasan yang menjulang tinggi seperti pesta para pejabat. Namun semuanya ditata rapi dan penuh kehangatan. Rani mengenakan kebaya putih bersih dengan riasan yang sangat sederhana, tidak menor, tidak berlebihan. Ia tampil cantik dalam ketenangan dan keyakinan. Di matanya, tak ada lagi keraguan, hanya senyum tulus yang terus mengembang. Sementara Joko mengenakan jas abu-abu pinjaman milik tetangganya. Ia berdiri canggung di depan cermin kecil, membetulkan dasi yang terlalu sempit untuk lehernya yang kurus. Meski gugup, wajahnya menyimpan keyakinan kuat. Hari ini, ia akan menjadi suami dari perempuan yang luar biasa. Namun, di balik suasana yang khidmat, tersembunyi ombak yang tidak bisa dihindari. Tamu mulai berdatangan, dari keluarga dekat, tetangga, warga sekitar, hingga rekan-rekan kerja Rani. Ya, beberapa di antara mereka adalah sesama polwan dan anggota polisi dari kantor tempat. Roni bertugas mereka datang bukan untuk memberi dukungan sepenuh hati. Sebagian dari mereka datang karena rasa penasaran yang belum juga reda. Ada yang datang dengan ekspresi menahan senyum. Ada pula yang terang-terangan menyindir sejak masuk halaman. Ini kayaknya pertama kali saya lihat pengantin naik becak ke pelaminan ya, bisik salah satu polwan kepada kawannya. Disambut tawa kecil yang sengaja ditekan. Yang lainnya berkomentar sambil mengamati tamu-tamu yang tampak sederhana. Wah, beneran beda kelas ya. Tapi ya sudahlah, semoga Rani betah jadi istri tukang becak. Sementara itu, Rani hanya tersenyum menerima satu persatu tamu yang datang. Ia tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya datang untuk menilai. Tapi ia tidak ingin membalas dengan kara-kara. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa ia bahagia dan bahwa kebahagiaan itu tidak membutuhkan pengakuan dari siapapun. Acara dimulai dengan pembacaan, doa, dan sambutan dari ketua RT. Semua berjalan lancar, sampai akhirnya
Tibalah saatnya Joko diminta naik ke atas panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai bentuk terima kasih kepada para tamu undangan. Suasana mendadak hening. Joko berdiri pelan, mengambil mikrofon dengan tangan sedikit gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam, kemudian ia mulai berbicara. Saya tahu, mungkin banyak yang hadir di sini bertanya-tanya, bahkan heran, mengapa seorang polwan bisa menikah dengan tukang becak seperti saya. Ia berhenti sejenak. Beberapa tamu menunduk. Ada pula yang masih tersenyum menahan tawa. Saya sendiri pun tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. Tapi ketika Tuhan mempertemukan saya dengan Mbak Rani, saya tahu bahwa hidup saya akan berubah. Saya mungkin tidak bisa memberikan kemewahan. Saya mungkin tidak bisa mengajak jalan-jalan naik mobil mewah. Tapi saya bisa mencintai, menjaga, dan menghargainya seumur hidup saya. Itu janji saya. Kata-kata itu sederhana, tidak puitis, tidak dibuat-buat. Tapi justru karena itulah, semua orang yang mendengarnya terdiam. Tak sedikit tamu yang mulai meneteskan air mata. Bahkan beberapa rekan kerja Rani yang semula mengejek, mulai terlihat gelisah. Rani pun berdiri, berjalan pelan ke arah Joko, menggenggam tangannya, lalu berkata dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Saya tahu, keputusan saya ini mengundang banyak tanda tanya, bahkan cemoohan. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk meyakinkan siapapun, hanya untuk mengatakan bahwa saya mencintai Joko. Saya memilihnya bukan karena status, bukan karena pekerjaan, tapi karena dia lelaki baik yang menghargai saya sebagai perempuan, dan itu lebih dari cukup. Tepuk tangan pun mulai terdengar, pelan. Tapi semakin lama semakin ramai, bukan tepuk tangan karena pesta mewah, bukan karena kemegahan, tapi tepuk tangan karena keberanian, karena ketulusan. Beberapa tamu yang tadi menertawakan, kini menatap diam. Ada yang menunduk malu, ada yang mencoba menyembunyikan wajah di balik masker. Setelah acara, seorang ibu tetangga mendekat, lalu memeluk Rani. "Ndok, kamu luar biasa. Tidak semua perempuan bisa sekuat kamu. Ibu doakan kamu bahagia." Rani mengembang. Ia tidak butuh validasi dari dunia. Ia hanya ingin hidup bahagia, bersama orang yang benar-benar menerima dirinya apa adanya. Di sore hari, setelah semua tamu pulang, Rani dan Joko duduk berdua di teras rumah. Melepas lelah, tidak ada sisa pesta mewah. Tidak ada foto di ballroom. Tapi ada kenangan yang akan terus mereka ingat. Bahwa mereka berani melawan arus. Berani berdiri melawan pandangan sinis. Dan menang dalam peperangan paling sulit melawan ego dan gengsi. Joko menatap langit yang mulai gelap. Lalu berkata pelan, "Terima kasih Rani sudah memilih saya. Saya akan buktikan. Kamu tidak salah memilih." Rani tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahu suaminya. "Sudah kubilang, cinta tidak butuh pangkat. Yang penting, hati." Pernikahan Rani dan Joko telah berlangsung. Janji suci telah diucapkan. Cincin sederhana telah melingkar di jari manis. Namun seperti kehidupan pada umumnya, kebahagiaan tidak datang tanpa ujian. Justru setelah semua tamu pulang, semua dikarosi, dibongkar, dan gaun pengantin disimpan, kehidupan sesungguhnya baru dimulai. Rani dan Joko memulai kehidupan rumah tangga dari titik yang sangat sederhana. Mereka tinggal di rumah petak milik kontrakan yang hanya terdiri dari 2 ruangan kecil, 1 kamar tidur, dan 1 ruang serbaguna yang berfungsi sebagai dapur, ruang makan, dan tempat bersantai. Dindingnya terbuat dari papan yang mulai lapuk. Atap sengnya sering bocor jika hujan turun deras, tapi bagi Roni, tempat itu adalah rumah. Tempat ia merasa pulang, tempat ia merasa aman dan diterima. Pagi-pagi, Rani bersiap memakai seragam dinas seperti biasa. Sementara Joko sudah lebih dulu bangun, menjerang air, menanak nasi, dan memanaskan sayur dari malam sebelumnya. Tak pernah ia biarkan Rani berangkat tugas tanpa sarapan. Kadang hanya nasi dan telur dadar, kadang cuma mie instan, tapi selalu disajikan dengan hati. Rani sering menatap suaminya diam-diam saat Joko menyiapkan bekal untuknya dengan penuh perhatian. Ia tahu, lelaki itu tidak punya harta, tapi memberikan cinta dengan cara yang tak semua orang mampu. Namun di luar rumah mereka yang kecil itu, dunia masih terus memandang sebelah mata. Di kantor, Rani tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. Tapi bisik-bisik soal suaminya masih saja beredar. Ada yang menyindir halus, ada yang terang-terangan mengejek, bahkan atasan Rani sempat memanggilnya ke ruang kerja, memberi nasihat yang seolah-olah bernada peringatan. "Rani,
Kamu polwan, kehidupan pribadi itu memang hak masing-masing. Tapi kamu juga bagian dari institusi. Apa kamu siap menerima semua risikonya? Rani menjawab dengan tenang. Saya siap, Pak. Dan saya tidak akan mencemarkan nama institusi hanya karena saya memilih hidup bersama orang sederhana. Saya tetap akan bertugas dengan baik. Seperti biasanya, di rumah pun, Joko tidak luput dari tekanan. Beberapa tukang becak lain yang dulu menghormatinya, kini mulai menjauh. Mereka merasa risih, merasa tidak lagi setara. Wah, sekarang Mas Joko sudah jadi menantu polisi. Jangan-jangan nanti kita semua dimintai KTP waktu narik becak, celetuk. Salah satu tukang becak lain sambil tertawa. Joko hanya tersenyum. Ia memilih diam. Ia tahu, status barunya membuat beberapa orang tak nyaman. Tapi, ia tak ingin membalas dengan amarah. Ia percaya, waktu akan menjawab segalanya. Yang paling membuat hati Joko berat adalah ketika ia menyadari betapa kerasnya Rani bekerja. Tugas lapangan yang melelahkan, tekanan dari atasan, dan beban mental karena harus terus membuktikan bahwa ia tidak salah pilih pasangan. Sebagai suami, Joko ingin sekali meringankan beban itu. Tapi bagaimana caranya? Ia hanya tukang becak, pensilonnya, pas-pasan. Kadang sehari hanya dapat 2 penumpang, kadang malah tidak ada sama sekali. Saat musim hujan, becaknya lebih sering ditinggal mangkrak di bawah pohon, dan itu membuatnya merasa gagal. Suatu malam, Joko pulang lebih malam dari biasanya. Baju basah oleh hujan. Di tangannya ada bungkusan plastik kecil. Ia membeli 2 potong ayam goreng dari warung dekat pasar. Ini buat makan malam. Aku tadi narik ibu-ibu dari pasar sampai ke kampung sebelah, katanya sambil tersenyum. Rani menatapnya. Ia tahu betapa sulitnya mendapatkan uang hari itu. Tapi Joko tetap pulang membawa senyum, bukan keluhan. Saat makan malam itu, Rani menggenggam tangan Joko dan berkata, "Kita mungkin tidak punya banyak, tapi aku tidak pernah merasa kekurangan. Kamu cukup bagiku. Lebih dari cukup." Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa kecil, tapi juga besar di saat yang sama. Kecil karena tidak bisa memberi kemewahan. Besar karena cintanya diakui sepenuh hati. Namun ujian tidak berhenti sampai di situ. Suatu hari, Rani diminta menjadi bagian dari tim pengamanan acara besar di kota. Acara itu dihadiri oleh tokoh penting, termasuk para pejabat tinggi. Di sela acara, salah satu perwira dari luar kota sempat menghampirinya. "Rani, saya dengar kamu baru menikah." "Ya, wah selamat." "Suaminya siapa, Brimob?" "Perwira." Rani menjawab jujur. "Suami saya tukang becak, Pak." Senyum perwira itu langsung berubah. Canggung. Ia tidak melanjutkan pertanyaan, hanya mengangguk dan pergi. Tapi kejadian itu membuat Rani sadar, orang-orang akan terus menilai, terus menghakimi. Tapi ia tak bisa mengatur hati semua orang. Yang bisa ia jaga hanya hatinya sendiri. Dan Joko, meskipun dalam diam, ia tahu betapa keras medan yang harus mereka lalui. Tapi ia tidak menyerah. Ia mulai mencoba membuka jasa antar sayur pagi-pagi ke rumah warga dengan becaknya. Ia juga mulai memperbaiki becaknya sendiri agar bisa digunakan mengantar lebih banyak barang. Setiap usaha kecil ia lakukan demi satu hal, membalas kebaikan Rani. Walau sekadar dengan kerja kerasnya, di tengah segala keterbatasan, rumah kecil, mereka tidak pernah sepi dari tawa. Meski sederhana, mereka punya segalanya. Cinta, rasa hormat, dan ketulusan yang tak bisa dibeli. Dan dari hari ke hari, cinta itu tumbuh makin kuat. Karena cinta yang diuji bukan melemah, tapi justru mengakar. Waktu terus berjalan. Hari-hari dalam pernikahan Rani dan Joko dipenuhi lika-liku, naik turun kehidupan yang kadang menguras tenaga dan perasaan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah cinta mereka satu sama lain. Dalam kehidupan rumah tangga yang jauh dari kata mewah, keduanya menemukan kekayaan lain yang jauh lebih mahal. Kejujuran, pengertian, dan keteguhan hati. Keterbatasan yang awalnya dianggap sebagai kelemahan, justru berubah menjadi batu loncatan. Bukan hanya untuk saling menguatkan, tapi juga untuk membungkam semua keraguan dan cemoohan yang selama ini mengiringi langkah mereka. Suatu pagi, Joko duduk di teras rumah kontrakan sambil memoles becaknya. Sejak menikah, becak itu bukan hanya jadi alat mencari nafkah, tapi juga lambang perjuangannya. Ia mengecat ulang rangkanya, mengganti atap plastiknya, dan memberi nama kecil di bagian belakang, Rani. Nama istrinya yang selama ini menjadi penyemangat hidup. Rani keluar dengan seragam lengkap,
sudah siap bertugas seperti biasa. Ia berdiri di depan suaminya, lalu membenarkan kerah baju Joko yang terkena noda cat. Tatapan mereka saling bertaut, sederhana tapi penuh makna. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi semua jelas dalam bahasa tubuh mereka. Hari itu, Rani mendapat tugas sebagai salah satu pembicara dalam seminar kepolisian yang dihadiri berbagai anggota dari berbagai daerah. Temanya, profesionalisme poluan di era modern. Tak disangka, dalam paparannya, Rani menyelipkan sesuatu yang sangat personal. Di tengah-tengah materi, ia berhenti sejenak, lalu berkata di hadapan seluruh peserta, "Izinkan saya menceritakan sedikit tentang kehidupan pribadi saya. Saya tahu, banyak yang sudah tahu, mungkin bahkan menertawakan diam-diam. Saya menikah dengan seorang tukang becak. Ya, bukan polisi, bukan pejabat, bukan orang kaya. Tapi saya ingin semua orang tahu bahwa itu adalah keputusan terbaik dalam hidup saya." Ruangan sunyi. Semua mata tertuju padanya. Suami saya mungkin tidak punya pangkat, tidak punya seragam, dan tidak punya gaji tetap. Tapi ia punya hati yang jujur, setia, dan bekerja keras. Ia bukan hanya pasangan hidup saya, tapi juga guru kehidupan saya. Ia mengajarkan saya untuk tidak silau pada status, tapi setia pada nilai. Seketika, ruangan yang awalnya hanya formal, berubah menjadi teduh. Ada tepuk tangan, ada mata yang berkaca-kaca, dan tak sedikit dari mereka yang diam-diam merasa malu karena pernah menilai cinta hanya dari jabatan. Tak lama setelah itu, cerita Rani dan Joko menyebar di media sosial. Tanpa disengaja, seorang peserta seminar mengunggah potongan pidato Rani. Dalam hitungan hari, unggahan itu menjadi viral. Banyak media lokal menyoroti kisah mereka sebagai bukti bahwa cinta tidak selalu harus datang dari kesetaraan finansial atau sosial. Judul-judul seperti "Polwan menikah dengan tukang becak", "Bukti cinta tak pandang pangkat" menghiasi lini masa. Komentar pun membanjiri. Sebagian besar terharu dan memuji, tapi tentu saja masih ada yang mencibir. Dunia maya memang begitu, selalu punya dua sisi. Namun kali ini, Rani dan Joko tidak lagi peduli pada komentar miring. Mereka sudah membuktikan semuanya dengan hidup mereka sendiri. Tak lama kemudian, kehidupan mereka mulai mengalami sedikit perubahan. Seorang pengusaha jasa logistik yang membaca kisah mereka merasa terinspirasi oleh perjuangan Joko. Ia menawarkan kerjasama Kesil Kashilen kepada Joko untuk mengelola jasa antar barang lokal di lingkungan sekitar. Joko pun pelen-pelen melebarkan sayap, dari menarik becak menjadi kurir sederhana, meski tetap mengayuh. Kini ada arah dan harapan yang lebih luas. Ia bahkan membuka layanan antar sayur dari pasar ke rumah-rumah ibu-ibu yang tidak sempat belanja. Pagi, perlahan, namanya dikenal. Dari hanya Joko tukang becak menjadi Mas Joko pengantar langganan ibu-ibu komplek. Rani pun mendapat kenaikan jabatan sebagai kepala unit kecil di wilayah tempatnya bertugas. Bukan karena popularitas, tapi karena dedikasinya yang konsisten. Bahkan di tengah tekanan sosial, kini mereka sudah tak lagi tinggal di kontrakan sempit. Berkat kerja keras bersama, mereka bisa mencicil rumah mungil di pinggiran kota. Masak, sederhana, tapi di dalamnya tidak ada ruang untuk gengsi, yang ada hanya ruang untuk tumbuh bersama. Suatu malam, ketika keduanya duduk di ruang tamu kecil mereka, Rani berkata, "Dulu aku takut, Joe. Takut menikah denganmu akan membuatku kehilangan segalanya." Joko tersenyum. "Tapi sekarang aku tahu. Justru denganmu, aku menemukan semuanya." Mereka saling menatap, lalu tertawa kecil. Di luar Rama, suara jangkrik bersahutan. Di dalam rumah, cinta yang dulu dicibir, kini tumbuh semakin kuat dan menjadi cerita yang memberi harapan bagi banyak orang. Cinta yang tidak butuh pangkat, cinta yang tidak tunduk pada pandangan sempit, cinta yang sederhana, tapi menggetarkan dunia.